Bab 3613. Jatuhnya bola tulang. Akibatnya, ribuan iblis darah mulai musnah bagaikan salju meleleh akibat terik matahari. Beberapa saat kemudian, tidak ada satupun iblis darah yang hidup di langit lagi. Mata orang-orang yang menatap langit di mana semuanya seperti semula, termasuk Paman Yuan dan semua pertapa siluman berkedut cepat, tubuh melemas dan hati penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Formasi 10 mil membunuh ribuan iblis darah fase penilaian sekaligus. Formasi yang sangat mengerikan, rencana yang sangat menakutkan. Pada saat ini, permukaan bumi sangat senyap dan hanya napas satu sama lain yang bisa didengar. Adegan ini sungguh sangat mengerikan dan luar biasa. Sebelumnya, semua dari mereka mengira mereka akan meninggal di tempat ini setelah kelompok iblis darah bergegas turun. Bagaimanapun, kondisi menghadapi ribuan iblis darah itu adalah satu orang melawan ratusan musuh, bagaimana mungkin bisa mengalahkan mereka? Semua orang itu bahkan sudah bersedia untuk bertarung nyawa. Alhasil, setelah formasi Erik diaktifkan, cahaya yang muncul itu bagaikan sabit dewa kematian. Setelah dilambaikan, semua makhluk dimusnahkan. Benarkah teman seiman Qin hanya berada pada satu penurunan fase penilaian? Dia hanyalah seorang kultivator manusia biasa dari daratan Jiushu. Banyak klan iblis yang merasa tidak tenang. Jika kultivator biasa memiliki setengah dari kekuatan Erik, 5 besar klan iblis mungkin akan musnah. Karena sebagian besar pertapa siluman membayangkan jika mereka yang muncul di atas tadi dan bukan iblis darah, apakah mereka bisa menghindari serangan ini dan mempertahankan nyawa? Kesimpulan yang diperoleh ternyata sama, yaitu tidak akan bisa bertahan hidup. Erik menyusun formasi yang mengerikan ini hanya menggunakan waktu setengah jam. Jari jemari Paman Yuan bergetar ringan. Dibandingkan dengan semua kultivator selanjutnya, Paman Yuan lebih awal mengenal Erik dan dia juga tahu bahwa sebelumnya, Erik tidak punya waktu untuk membentuk formasi. Ketika Paman Yuan pergi untuk meminta bantuan dari semua orang, Erik mengatakan bahwa dirinya akan membuat persiapan. Namun, Paman Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengira Erik sedang membuat persiapan untuk terbang tinggi di langit. Dia tidak menyangka bahwa Erik sudah menyiapkan langkah cadangan yang bisa membalikkan keadaan ini. Jika dia memiliki waktu yang cukup untuk bersiap-siap saat berada di wilayah rahasia pada waktu itu dan tidak khawatir akan menghancurkan sekte kuno, mungkin aku sudah meninggal pada saat itu. Paman Yuan juga seketika menjadi ketakutan. Dia marah karena dikirim ke tempat hantu ini oleh Erik dan berpikir bahwa Erik membohonginya dia. Tetapi jika dia melangkah ke dalam formasi besar ini pada saat itu, apalagi di penjara, nyawanya pasti sudah hilang. Melihat iblis darah yang terus-menerus menghilang dari langit, Erik akhirnya turun dan tiba di daratan. Di bawah tatapan kagum semua kultivator, Erik mendarat di tanah, tetapi matanya memancarkan cahaya kelelahan dan keringat langsung keluar dari dahi serta anggota tubuhnya. Kakinya melemas, tubuhnya bergerak dan pisau Yu yang menyodok ke tanah. Dia memegang gagang pisau dengan tangannya dan nyaris tidak bisa berdiri. Teman seiman Qin. Paman Yuan segera datang dan menopangnya. Selain itu, tidak ada satupun yang mengira kelelahan Erik saat ini merusak kesannya. Dengan kekuatan satu orang memusnahkan begitu banyak iblis darah dan berkali-kali melepaskan diri dari pengepungan, kemenangan semacam ini juga sulit diraih dua kegagalan. Jangankan Erik masih bisa bertahan untuk berdiri diam pada saat ini, meskipun dia pingsan secara langsung, semua orang juga merasa wajar. Erik mengeluarkan beberapa pil dewa yang berkualitas baik dan menelan beberapa butir.
Erik kemudian menarik napas dalam-dalam dan merasa lebih baik. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan Surya, Yuda, Cindy, dan yang lainnya dari ruang permata. Surya dan yang lainnya juga berekspresi tercengang dan penuh dengan kekagetan. Mereka juga melihat adegan tadi dan sangat terkejut. Paman Yuan. Karena tidak memiliki waktu untuk mengatasi lebih banyak hal, Erik melambaikan tangannya dengan maksud dia tidak perlu bantuan dari Paman Yuan. Dia kemudian menoleh dan menunjuk langit. Aku mengerti, jangan khawatir. Paman Yuan juga memiliki pemikiran yang cerah. Dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba mengeluarkan beberapa reiki terhadap langit untuk mengumpulkan semua bola tulang yang jatuh di sekitar ini. Semuanya, jangan terbengong lagi, kumpulkan semua bola tulang itu, perintah Paman Yuan. Pada saat ini, iblis darah telah mati dan bola tulang dari tubuh mereka juga jatuh ke permukaan tanah. Jangan sampai semua bola tulang itu terlewatkan. Bola-bola tulang itu adalah benda bagus yang bisa meningkatkan kualitas giok Erik. Begitu banyak iblis darah yang mati dan sebagian besar adalah iblis darah pola putih. Maka dari itu, kisaran giok yang dapat ditingkatkan mungkin tidaklah sedikit. Paman Yuan, apakah maksudmu adalah bola-bola putih itu? Benar, jangan melewatkan satu pun, kumpulkan semuanya. Benda ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengerti. Tapi, ternyata ada benda seperti ini di dalam tubuh iblis darah pola putih, itu benar-benar aneh. Semua klan iblis juga segera merespon dan menggunakan berbagai macam metode untuk membantu menyatukan semua bola tulang. Apakah sudah terselesaikan? Pada saat ini, 7 pertapa siluman yang baru saja berlari ke tempat ini menunjukkan ekspresi tercengang setelah melihat seberkas cahaya reiki melesat ke langit dan kumpulan iblis darah yang mengerikan itu seketika menghilang. Awalnya, mereka telah siap untuk mati. Namun, karena keengganan dari hati, mereka memilih untuk membantu dengan nyawa. Alhasil, tampaknya bantuan mereka sama sekali tidak dibutuhkan. Hal ini membuat beberapa orang itu ragu-ragu apakah mereka perlu pergi atau tidak. Haha, para teman seiman juga jangan terbengong lagi. Karena kalian telah memilih untuk datang membantu, bantulah kami untuk mengumpulkan bola-bola itu. Paman Yuan sudah menyadari 7 orang itu sejak awal. Sebelum iblis darah dimusnahkan, mereka sudah datang dengan niat membantu. Persahabatan seperti ini bisa dikatakan lebih berharga daripada orang yang memberi arang di musim salju. Baik Paman Yuan maupun pertapa siluman di sampingnya, semuanya telah menerima mereka. Baik. Aku melihat beberapa bola tulang jatuh di tempat itu, aku akan memeriksanya. 7 pertapa siluman itu segera sadar dan menunjukkan senyuman. Mereka segera mendekat dan membantu mengumpulkan bola tulang. Pada saat ini, semua siluman sedang mengumpulkan bola tulang yang jatuh bagaikan hujan dan sangat sibuk. Namun, Erik sudah kelelahan dan sama sekali tidak ingin bergerak lagi. Jadi, dia membiarkan Paman Yuan dan yang lainnya melakukan semua itu. Dia duduk bersila di samping. Setelah membentuk formasi kabut putih, ia langsung masuk ke dalam ruang pemurnian obat untuk menyembuhkan cedera. Pada saat yang sama, ketika cahaya reiki yang sekuat terik matahari melesat ke langit, tidak hanya Jovan dan yang lainnya yang berada di kejauhan, juga tidak hanya Pulau Darah, bahkan lokasi yang sangat jauh dari Pulau Darah juga merasakan perubahan aneh dari reiki. Di kedalaman Laut Darah, juga terdapat sebuah pulau. Namun, luasnya jauh lebih kecil daripada Pulau Darah. Di atasnya juga tidak kosong seperti Pulau Darah yang hanya memiliki beberapa tanaman aneh, melainkan memiliki sejumlah besar tanaman seperti pulau biasa.
Di tengah-tengah pulau terdapat sebuah gunung rendah dengan bangunan persegi besar berdiri di depan gunung. Lingkungannya bersih dan nyaman, lantai dan pagarnya seperti batu giok dan tampak sangat mewah. Di lapangannya terdapat 3 orang pria yang sedang duduk bersila. Pada saat ini, salah satu di antara mereka duduk di tengah-tengah dan 2 pria lagi duduk sedikit ke depan, yang menunjukkan perbedaan kedudukan. Saat cahaya Reiki melesat ke langit, 3 pria itu langsung merasakannya dan melihat ke arah itu. Itu lokasi Pulau Darah. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana bisa muncul gerak-gerik yang begitu besar? Pemimpin dari ketiga orang itu adalah seorang sosok tua kurus yang mengenakan pakaian putih dan dia mengerutkan kening pada saat ini. Karena ruang kabut darah tersebut terdapat keberadaan rantai darah, semua siluman sangat patuh dan situasi selalu tenang. Situasi tidak terduga seperti itu sangat jarang terjadi. Bersambung.